Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya TT49 yang gemesin. Kali ini saya sama Mas Marla mau bikin konten tentang bincang-bincang ringan juga belajar bersama lah istilahnya Mas Marla ya. Belajar bersama, edukasi bersama tentang dunia perherekan juga apa ya klasemen herek 10 besar juga ada tentang bahas nos itu doping atau barang terlarang juga ada di situ, juga ada pembahasan balap 1 bulan terakhir ini kemarin. Jadi komplit kita semua sajikan di sini dalam 3 part teman-teman. Jadi ikutin terus channel TT49 bersama kita kedatangan tamu istimewa dari dunia goib. Dia adalah sosok fenomenal, makhluk astral juga makhluk kasat mata. Inilah dia yang sudah nggak asing, adalah Marla Maklar Balap. Gimana kabarnya Mas Bagus? Alhamdulillah baik, Sehat? sehat. Cuaca hujan gini masih syuting balap-balap Mas Bagus? Los mas. Rame balapnya? Balap rame meskipun hujan. Hujannya sih nggak sampai tengah malam sampai pagi ya. Sampai malam doi jam 11 Ya, selesai. alhamdulillah jam segitu sudah nggak hujan soalnya. Jadi trek sudah Kering, sudah kering. sudah kering lah, paling nggak jam 2 sudah kering Mas ya. Hmm. Apa Mas laga-laga fenomenal akhir-akhir bulan ini Mas? Akhir-akhir bulan apa akhir-akhir tahun? Awal-awal bulan kemarin, bulan-bulan ini laga yang Banyak. rame Mas. Laga akbar yang terjadi bulan November ini banyak laga akbar ya. MPC Korep Korep, ya. MPC Korep, BRS Boncu itu main juga. Sama Pak Giop. Pak Giop. Di situ tuh laga akbar Itu untuk bulan Wijaya ini. bukan bulan ini. Wijaya awal bulan ini Awal ya. bulan ini ya, Awal ya. bulannya juga termasuk sama tim Depok JWS. JWS. Oh, Depok ya, bukan Depok JWS. Depok Jawa Oh, Barat. Depok ya? Depok. Tak kira ibu kota, bukan berarti ya? Nanti ibu kota dimarahin sama netizen. Soalnya saya waktu ngulas Wijaya nyebut ibu kota banyak yang komplain. Ternyata bukan ibu kota ya, tapi kan memang Memang bukan ibu kota sudah memang. labelnya sudah ibu kota lah Mas Marlap ya. Iya, tapi kalau faktanya Depok. Depok sana. Depok. Ini pertarungan Mas Oyep sama MPC tahun ini berapa laga Mas? Sudah sering tahun ini. Untuk tahun ini sering banget ya. MPC Korep itu musuh bebuyutan dari awal mula lahirnya atau boomingnya balap 500 gitu. Sudah. Heeh. Untuk tingkat rivalitasnya super tinggi ya daripada Oyep sama Wijaya ya. Kalau Oyep sama MPC memang sudah bebuyutan ya, mendarah daging. Sudah sejarahnya Mas ya. Sudah sejarahnya. Klasikonya acaranya. El Clasico-nya. Klasikonya. El Clasico-nya Jawa Timur itu ya MPC Oyep, Barbara Brondong, Oyep Wijaya. Ayo Wijaya itu Mas. El Klasikonya yang mesti medsosnya naik ya, secara naik. tidak langsung tersorot sangat cepat naiknya ya. Cepat, Apa itu? Kadar viralnya ya istilahnya Mas. Ya, Berapa skornya untuk tahun ini Mas? Untuk tahun ini aja skornya yang diinginkan berapa? untuk skornya Oyep sama MPC. Untuk skornya Oyep sama MPC sih kalau memang nggak ngomongin menang per sekot atau kalah per Iya, sekot lo ya. iya, Yang menang ini ya, lepas sampai ya. lepas Iya. lo ya. Untuk tahun ini Oyep hanya menang sekali. Menang sekali aja. Iya. Sisanya MPC. Iya, yang pakai bukan body standar sih, body standar kalau nggak salah itu ya. Body Iya. standar apa ya? Standar balap erek apa? Iya kok kalah sekali MPC, yang lainnya ya menang MPC. Tapi MPC pernah kalah per sekot sampai 2 kali dengan Korep. Satu hari itu ya. Satu hari dua kali. Satu hari 2 kali. Kalah per sekot. Tapi untuk sampai lepas Masih unggul skor MPC. masih unggul MPC. Oh ya banyak menang sekali untuk setahun ini. Statiknya berapa berbanding Mas? 80-20 untuk tingkat kemenangannya MPC. 80-20. 80-20. Tanpa ngomongin kalah atau menang per sekot lo ya. Lepasnya aja. Lepasnya aja sampai lepas sampai finish tanpa kalah per sekot.
Kalau yang ini yang baru-baru ini itu rokoknya disedot dulu. Iya dari tadi tapi. Nyalain. Ya kan, nah, bos itu dari tadi tanya aja sampai lupa aku. Saya sudah mau habis ini rokoknya. Yang baru-baru ini Mas Marlap, antara Giep yang baru muncul langsung mendongkrak tinggi langsung masuk ke Trobos 10 besar ini lawan Mas Bonju BRS ini yo seru loh ya Mas ya. Maksudnya motornya kan ya imbang lah cara itu kan. Tapi skornya menang Mas Giep kalau nggak salah. 2-0. 2-0 ya Mas ya. Kalau lepas lo ya. Lepas ya. Kalau nggak lepas sama menang persekotnya ya 3-0. Oh, udah lepas 3 kali. Oh lepas 2 kali. Udah main 3 kali. Pertama itu kalah persekot, Boncu, gara-gara resonya protol waktu itu. Terus ya akhirnya Revan lagi lepas, kalah. Baru yang kemarin main lagi, lepas lagi, kalah lagi. Itu yang pihaknya Mas Boncu tetap Depi Maksudnya? pembalapnya. Ya yes, pasti A1 Depi. Kalau dari Mas Giep berubah ya. Pertama Bimo kalau salah. Ya, pertama Bimo tapi belum sempat lepas waktu itu yang menang persekot itu yang itu waktu itu lawan Bimo yang menang persekot. Akhirnya ganti Mas Akbar itu akhirnya bisa lepas itu sampai 2 kali. Menang Giep sementara skornya. Iya, ancaman baru itu. Ancaman baru, ngeri mau terima Pak Giep. Kalau dari tahun ke tahun ini kan apa Mas ya, peminat Herek ini kan semakin banyak Mas. Peminat Herek, fan Herek kan banyak ya. Memang media sosial itu yang kuat itu memang di Jatim lah istilahnya Mas ya. Dari YouTubernya juga kan medianya kan yang kuat di Jatim. Kalau menurut Mas Marlap, dari sudut pandangnya Mas Marlap, untuk tahun depan ini mekanik-mekanik muda ini siapa lagi yang keluar Mas, yang perkembangannya pesat seperti kayak pendatang baru Mas Giep ini kan pesat juga perkembangannya Mas Giep. Terus ada lagi Mas Robi KMT. Terus ada lagi yang lumayan kenceng menurut saya motornya Mas Adit juga kan ya. Mas Adit apa itu timnya Mas namanya? Dulu ART ya, waktu masih 1200 500 meter pun masih ART, baru-baru ini aja ganti ADT. ADT artinya sama, ART sama ADT sama ya. sama. A itu diambil dari nama mekaniknya Adit ya. Kalau ART berarti ya Adit Racing Team, kalau ADT ya Adit Mas Adit Team. Racingnya nggak ada. Kalau di tahun 2022 besok ini persaingan semakin seru Mas. Untuk persaingan masih belum terlihat ya, maksudnya itu ya didominasi sama tim-tim lama tetap. Kalau prediksi saya itu yang akan buat gebrakan itu ada salah satu Mas Marlap bisa. Ada pasti ya, ini ada, udah saya pendatang baru atau lama. Pendatang lama juga Mas? Lama tapi memang vakumnya nggak lama kok, memang dapat musibah ini kayaknya ini sebentar lagi bangkit. Untuk bulan 2022 ini comeback dengan amunisi baru, kuda baru. Soalnya track recordnya di 2021 itu sangat fantastis ya. Sangat banyak sekali pertandingan Mas Marlap. Rekor mainnya itu ya. Tapi ada tapinya. Tim yang dilawan masih kurang mumpuni. Tim papan tengah saja. Di bawah 10 besar Mas ya. Buat tim 10 besar atau? Ya wis, iya segitu lah. Cuma kan pernah lawan Mas Haris itu juga dia. Mas Robi. Iya, Fast Dominic itu prediksi saya sih. Ini kayaknya ini ancaman besar ini. Apa udah pecah namanya nih? Fast Dominic sendiri, KMT sendiri atau gimana? Ya KMT kan Khoiri itu. Itu sudah sendiri namanya. Sudah sendiri kan, anak Dewa itu kan dulu kan Khoiri. Cuma di balik layarnya ada Mas Robi. Sekarang Mas Robi punya kuda sendiri ya, mungkin pakai nama Fast Dominic ini ya. Besarkan namanya sendiri, tapi tidak lepas dengan nama KMT sebelumnya. Mekaniknya Mas Robi. Mekanik dua mungkin ya. Mekaniknya ada 2 kan, KMT Khoiri sama Mas Robi. Jadi KMT mekanik sendiri Mas Khoiri, Mas Robi mekanik sendiri Fast Dominic gitu. Oke, bisa masuk akal juga lah Mas Marlap. Untuk geliat tahun 2022 netizen dan teman-teman bisa saksikan juga besok ya. Ini adalah akhir tahun. Jadi kita bahas rencana ke depan dan flashback ke belakang. Untuk 2022 ini ya bukan 2022 ya.
Kalau yang kemarin-kemarin kan ada itu di apa itu YouTube-nya Mas Ari suka balap motor. Berbagai tim kecil kepingin lawan Barbara Mas Didin. Kalau dari standar penilaian Marlap, gimana standar bengkel itu? Apakah harus mempunyai semua spek atau harus hanya bebas semua? Atau gimana menurut Mas Marlap, dari sudut pandang Mas Marlap yang memang sudah lumayan lah punya nama di dunia balap erek Jatim sekarang? Standar quality bengkel istilahnya harus punya spek gimana itu Mas Marlap? Ya diikutin umumnya aja kalau memang bengkel gitu. Kalau memang bengkel itu memang umumnya di Jawa Timur itu speknya apa? Di tiap daerah kan ada punya ciri khas sendiri-sendiri. Khususnya daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan sekitarnya itu kan speknya nggak jauh beda, pasti tidak mencantumkan 73, 72 itu Mas Marlap ya. Tidak mencantumkan klep, reso, itu udah nggak berlaku udah nggak berlaku di daerah sini, kecuali daerah Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Kediri itu kalau saya lihat masih persyaratan klep, masih persyaratan Jombang reso. juga mentok di Mojokerto sudah. Kalau di sini udah nggak berlaku, klep terserah mau pakai klepnya truk, klepnya pesawat ya, pokoknya masih mampu di riset ya. Intinya itu bengkel itu kalau mau tetap survive ya, tetap bertahan di dunia persilatan, bikinlah umumnya. Nggak apa-apa kalau jangan bebas semua, siapa yang mau melawan bebasan? Kalau memang lawannya nanti juga ketemu tim-tim kawak gitu loh. Gimana caranya itu bengkel itu bisa menjamah semua, main semua gitu loh. Klep ya umumnya saja, piston 71, 72, 73 itu umum. Langkah ya malah langkah itu malah pendek-pendek ya, daripada 1200 dulu kan langkah 80, langkah bebas. Sekarang kan langkah paling mentok 74, 75 udah paling udah mentok ya. Udah enggak tinggi-tinggian lagi sebenarnya. Malah pendek-pendekan sekarang. Malah pendek-pendekan. Langkah itu 70, 69, 71, 72, 73 udah gitu tok. Enggak ada yang pakai sampai langkah 76, 70, 80. Enggak ada. Sudah enggak musimnya Mas Marlap ya. Ya memang sekarang jarak menengah, untuk langkah lebih tinggi kan juga malah kurang efisien ya untuk di balap 500 kan, yang dicarikan power bukan torsi atas ya. Kalau 1200 kan kalau kita pakai langkah tinggi kan memang ada gunanya. Kalau jarak pendek pakai langkah tinggi ya lama naiknya power motor, logikanya seperti itu. Betul juga.